I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linawati, NIM 20240501031335, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yang dimana saya akan membahas 11 materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baik, langsung saja. Adapun materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep ekonomi makro Islam. Nah, dalam materi ini terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu pengertian ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas kebijakan dan mekanisme ekonomi dalam skala luas, nasional maupun global. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ekonomi ini berfokus pada bagaimana Islam mengatur pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, distribusi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, poin kedua yaitu prinsip-prinsip ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada aspek material dan efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun poin yang ketiga yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional. Ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam konsep, tujuan, kebijakan, dan cara kerja sistem ekonominya. Perbedaan ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keadilan sosial, serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Adapun poin yang keempat yaitu implementasi ekonomi makro Islam. Yang pertama ada kebijakan fiskal, kedua kebijakan moneter, ketiga sistem keuangan, keempat distribusi kekayaan, kelima peran negara, dan yang keenam stabilitas ekonomi. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu uang dalam ilmu makroekonomi Islam. Nah, dalam materi ini terdapat 3 poin, yang dimana poin pertama yaitu sejarah uang pada masa keislaman. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka terima berupa dinar emas dan dirham Hercules, dirham perak, dinasti Bizaitum, dan sesan dari Irak. Nah, pada masa khalifah yang dimana pada masa Umar, uang logam sangat terasa dengan penetapan standar untuk koin dinar dan dirham. Pada masa Umayyah, yaitu khalifah pertama yang memerintahkan pada masa Umayyah Munawiyah I pada 661 sampai 680 Masehi mengambil langkah penting dengan memperkenalkan uang kertas sebagai simbol otoritas dan kesatuan dalam ekonomi Islam. Pada masa pemerintahan Muawiyah, ia memperkenalkan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang sah di wilayah kekuasaan Islam. Nah, poin yang kedua yaitu definisi uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa serta untuk melunasi hutang. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai uang, memiliki peran penting dalam perekonomian modern. Memungkinkan pertukaran yang lebih
efisien daripada barter. Selain itu, uang memudahkan pencatatan dan perbandingan nilai barang dan jasa serta memungkinkan individu menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah digunakan. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu teori keuangan. Teori keuangan Islam ialah pendekatan dalam pengelolaan untuk alokasi sumber daya yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip dasar dari teori ini, larangan riba, karena dianggap tidak adil dalam memberikan keuntungan tanpa adanya risiko, dan larangan gharar mengacu setiap tindakan yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi. Nah, teori keuangan Islam menurut Umar Cakra berfokus pada pencapaian maqasid al-syariah dan kekayaan agar bisa mendukung kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi dan keadilan sosial. Nah, baik, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yang dimana kita akan membahas tentang inflasi dalam perspektif Islam. Dalam materi ini terdapat 2 poin, yang dimana poin pertama yaitu konsep inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, inflasi tidak dipandang semata-mata sebagai fenomena moneter, tetapi juga terkait erat dengan aspek moral dan keadilan sosial. Islam memandang bahwa kestabilitas nilai mata uang sangat penting untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Al-Makrizi, seorang pemikir ekonomi Islam klasik, telah membagi inflasi menjadi 2 kategori, yaitu inflasi alamiah dan inflasi karena kesalahan manusia. Inflasi alamiah terjadi karena faktor-faktor alami yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti bencana alam yang menyebabkan gagal panen dan kehilangan barang. Sedangkan inflasi karena kesalahan manusia, inflasi ini terjadi karena kesalahan kebijakan atau tindakan manusia seperti korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan mencetak uang berlebih. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu solusi penanganan inflasi. Menurut ekonomi Islam menawarkan berbagai solusi mengatasi inflasi. Nah, yang pertama yaitu implementasi sistem keuangan berbasis syariah, penetapan sistem keuangan yang bebas dari riba dan menggunakan instrumen seperti mudhabarah, musyarakah, dan murabahah. Sistem bagi hasil menggantikan sistem bunga. Yang kedua, optimalisasi zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, yaitu penggunaan mata uang yang stabil. Islam mendorong penggunaan mata uang yang memiliki nilai instruksi yang stabil. Nah, yang keempat, penerapan hisbah atau pengawasan pasar. Sistem hisbah berperan dalam mengawasi pasar agar berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, mencegah penimbunan, manipulasi harga, dan praktik-praktik tidak adil lainnya. Yang kelima yaitu mendorong sektor real. Ekonomi Islam mengutamakan pengembangan sektor real dibandingkan sektor moneter. Nah, yang keenam yaitu pemerintah distribusi pendapatan, dan yang ketujuh yaitu penyederhanaan gaya hidup. Nah, baik, kita akan masuk lagi ke materi yang keempat, yaitu teori nilai tukar Islam. Pada materi ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu konsep nilai tukar dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, nilai tukar harus mencerminkan nilai intrinsik dari suatu mata uang dan harus bebas dari unsur riba dan spekulasi. Mata uang dalam Islam idealnya berbasis komoditas seperti emas dan perak, yang memiliki nilai intrinsik dan lebih stabil dibandingkan dengan mata uang fiat yang digunakan dalam sistem keuangan modern. Nah, poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip nilai tukar Islami. 1. Larangan riba. Islam melarang praktik riba dalam transaksi keuangan. 2. Termaksud dalam perdagangan valuta asing yang bersifat spekulatif. 3. Larangan gharar.
ketidakpastian berlebihan. Keempat, berdasarkan nilai real. Yang kelima, stabilitas moneter. Poin yang ketiga yaitu perbandingan teori nilai tukar Islam dan konvensional. Aspek teori nilai tukar konvensional, teori nilai tukar Islami berbasis nilai berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Poin yang keempat yaitu tantangan implementasi nilai tukar Islami. Meskipun nilai tukar Islami menawarkan stabilitas dan keadilan, ada beberapa tantangan dan dalam implementasi seperti satu, dominasi sistem fiat money. Dua, kurangnya dukungan infrastruktur keuangan. Tiga, globalisasi ekonomi. Poin yang keempat yaitu alternatif solusi untuk menerapkan teori nilai tukar Islami. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu peningkatan perdagangan berbasis dinar dan dirham. Yang kedua, pengembangan pasar keuangan syariah. Yang ketiga, kerjasama antar negara muslim. Nah, kita masuk ke materi yang kelima yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pada materi ini akan membahas definisi konsep dan macam kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah yang beredar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Islam, konsep kebijakan moneter Islam tidak hanya fokus pada penawaran dan permintaan uang, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan persaudaraan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan memastikan distribusi kekayaan serta pendapatan yang adil. Adapun materi yang keenam yaitu money supply and money demand. Pada materi ini saya akan membahas 2 poin saja, yang dimana poin pertama yaitu pengertian money supply and money demand. Money supply adalah jumlah total uang yang beredar di masyarakat, termasuk uang tunai dan simpanan yang dapat ditarik kapan saja, serta simpanan berjangka dan quasi money. Sedangkan money demand adalah keinginan atau hasrat masyarakat untuk memegang uang tunai atau dana likuid dalam suatu waktu tertentu, bukan dalam bentuk kekayaan lain seperti obligasi atau aset tetap. Nah, adapun poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi money supply. Yang pertama yaitu tingkat suku bunga, kedua nilai tukar, ketiga cadangan devisa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi money demand, yang pertama yaitu tingkat suku bunga, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga inflasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh, yang dimana yaitu kebijakan fiskal Islami. Pengertian dari kebijakan fiskal ditinjau dari secara etimologi. Kebijakan fiskal berasal dari 2 kata yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan diberi arti yang bermacam-macam. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sejarah kebijakan fiskal Islam, kebijakan fiskal di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang kekuasaan pemerintah pertama di kota Madinah. Ketika itu negara tidak mempunyai kekayaan apapun karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Segala kegiatan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa perbedaan kebijakan fiskal Islami dan konvensional. Kebijakan fiskal konvensional tujuannya adalah untuk konsep kesejahteraan hidup, yaitu mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dunia. Sedangkan kebijakan fiskal Islam tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Ditambah dengan tujuan yang lain,
yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Baik, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu Kharaj Based on Productivity. Pada materi ini ada 2 poin, yang dimana poin pertama yaitu konsep dasar kharaj, sejarah dalam perkembangan kharaj. Kharaj dikenal setelah penaklukan wilayah-wilayah baru oleh umat Islam pada abad ke-7 Masehi. Setelah penaklukan tanah yang diambil dari non-muslim, baik melalui perang maupun perjanjian damai, dikenakan pajak kharaj. Nah, pajak ini dikenakan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan tanah dan hasil pertanian yang dihasilkan. Jenis-jenis kharaj, yang pertama, kharaj tanah, yang kedua, kharaj hasil, yang ketiga, kharaj tetap, yang keempat, kharaj variabel, yang kelima, kharaj sewa. Adapun poin yang kedua yaitu hubungan antara kharaj dan produktivitas. Hubungan antara kharaj dan produktivitas sangat erat, terutama dalam konteks ekonomi, agresi, dan sistem perpajakan dalam masyarakat Islam. Kharaj yang merupakan pajak yang dikenakan atas tanah pertanian berfungsi sebagai insentif bagi pemilik tanah untuk meningkatkan produktivitas tanah mereka. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-9, yang dimana yaitu pajak terhadap penawaran. Pada materi ini terdapat 3 poin, yang dimana poin pertama yaitu pengertian pajak dan penawaran. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tanpa peran imbalan secara langsung. Sementara itu, penawaran dalam ekonomi diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen kepada pasar pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis pajak yang mempengaruhi penawaran. Nah, 1. Pajak pertambangan, nilai. 2. Pajak penghasilan badan. 3. Pajak ekspor dan impor. 4. Pajak lingkungan. Poin yang ketiga yaitu mekanisme pengaruh pajak terhadap kurva penawaran dalam teori ekonomi makro. Pajak merupakan penawaran melalui perubahan struktur biaya produksi yang ditanggung oleh produsen ketika permintaan mengenakan pajak atas produksi atau penjualan suatu barang. Hal ini secara otomatis menambah beban biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Nah, sekarang kita masuk ke materi 10, yaitu pertumbuhan ekonomi dan perspektif Islam. Pada materi ini akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Pada poin pertama ini terdapat 3 teori, yang dimana teori pertama yaitu teori klasik. Teori ini pertama kali dilontarkan oleh Adam Smith dalam bukunya. Menurut pendapat mazhab klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat penggunaan teknologi. Adapun teori yang kedua yaitu teori Malthus. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Malthus 1798 sebagai pencetus pertama. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat daripada alat substitusi bahan-bahan kehidupan. Adapun teori yang ketiga yaitu teori Schumpeter. Dalam teori ini menekankan pada peran pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Lanjut,
ke poin yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu model pertumbuhan ekonomi yang Islami. Yang pertama yaitu tauhid, kedua rububiyah, yang ketiga khalifah, yang keempat tazkiyah. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-11, yang dimana materi ini membahas tentang konsep pembangunan ekonomi. Materi ini membahas 2 poin, yang dimana poin pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya. Adapun poin yang kedua yaitu kebijaksanaan dan strategi pembangunan ekonomi. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan mikro. Kebijakan mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditunjukkan pada semua perusahaan tanpa melibatkan jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau di sektor mana dan di wilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan meso. Kebijakan meso terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral dan kebijakan ekonomi meso dalam arti regional. Adapun kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan makro. Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat, kebijakan moneter. Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso, sektoral, ataupun regional. Kebijakan makro menjadi lebih atau kurang efektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.